Saya ibu dari seorang anak yang mengalami kelainan jantung bocor sebesar 0,3 mm dan dinyatakan bocor dari awal lahir ya, 3 minggu. Kemudian saya ke harapan kita dan dinyatakan memang positif bocor. Kemudian dari dokter kami tidak diberikan obat apapun, tidak direferensi untuk dirawat ataupun dioperasi, jadi hanya dipantau. Kemudian cuman saya kurang puas karena saya posisinya hanya menunggu gitu. Setelah usia 2 bulan saya melihat jeli gamat ini di majalah Trubus, kemudian langsung mencobanya. Perubahannya itu setelah meminum jeli gamat, anak saya sekarang sudah menutup, kemudian berat badannya naik, kemudian nafsu makannya juga bagus. Mungkin untuk seterusnya saya masih membutuhkan jeli gamat untuk kesehatan anak saya. Memang kasus jantung bocor ini dokter mengatakan bahwa biasanya 2 tahun ke atas akan menutup dengan sendiri. Namun kasus pada anak saya ini di bawah 5 bulan sudah menutup gamat ini. Ibu biasanya kalau ke dokter untuk kontrol sebulan sekali atau berapa, bagaimana? Awal-awal memang tiap bulan. Setelah dinyatakan positif menutup itu 3 bulan kemudian, baru 3 bulan sekali kontrol. Nah sekarang Oktober ini dinyatakan sudah untuk tidak boleh untuk tidak kembali lagi dan dinyatakan sudah normal, jadi sudah sembuh total. Saya ingin bercerita tentang kisah anak saya yang memiliki penyakit jantung bocor. Jadi bilik kiri jantungnya itu bocor. Bocornya seberapa dokter nggak mau ngasih tahu, dan pokoknya divonis harus operasi. Awal mulanya emang panas badannya, tapi saya ke dokter itu sembuh. Terus begitu tanggal 4 Juli 2006 kondisinya drop, lemah gitu. Terus kondisi badan itu sendiri drop sampai berat badannya turun sampai 10 kilo. Terus awal Agustus masih bisa sekolah, tapi semakin lama semakin drop lagi. Jadi seperti nggak memiliki tenaga gitu, jalan cepet capek, lelah, letih. Terus ketahuannya penyakit itu sendiri sewaktu tanggal 21 Agustus saya bawa ke rumah sakit Hatria di Pancoran, ke dokter spesialis anak Dr. Hesti, diperiksa, dikasih tahu kalau jantungnya memiliki kelainan yaitu bocor. Tanggal 22 Agustus harus dilakukan ronsen kembali, terus tes asto, ambil darah. Tanggal 23 bisa nggak bisa harus masuk rumah sakit untuk menjalani perawatan. Setelah dikonsultasikan sama dokter, penyebabnya itu sendiri dari radang tenggorokan yang awalnya emang radang tenggorokannya akut, amandel. Terus pengobatannya nggak sampai tuntas karena unsur peminuman ini antibiotiknya itu sendiri nggak teratur. Akhirnya dari infeksi radang tenggorokan yang nggak tuntas itu, pengobatannya yang nggak tuntas, turun ke jantung. Jantungnya mengalami infeksi, pembengkakan, terus radangnya itu sendiri udah boleh dibilang akut, sehingga dokter pas tanggal 25 Agustus menyatakan anak ini harus operasi segera mungkin. Awal September itu sendiri suami saya mencari informasi di lingkungan kantornya, di lingkungan kerjanya, gimana supaya anak ini nggak jadi operasi.
Akhirnya konsultasi sana sini di kantor itu menemukan sebuah majalah yang waktu itu emang kulitnya udah nggak ada, jadi tinggal baca-baca aja. Di situ kok ada penyakit jantung koroner yang sembuh dengan produk Loxarnigeligamat sama spirulina. Jadi dua produk ini. Terus suami saya tetap mencari informasi bolak-balik sana sini, akhirnya diketemukan di gedung ini. Nah, kita disuruh suami saya untuk beli ini spirulina sama Geligamat. Waktu itu masih awal September. Awal September itu mungkin sekitar 1 minggu di rumah sakit ya. 1 minggu di rumah sakit kita langsung kita diperkenalkan dengan produk dua ini, spirulina sama Geligamat. Awalnya kita kasih sesuai dengan anjuran Ibu Lisa. 3 hari pertama kita kasih Geligamatnya 2 kali sendok makan, terus spirulinanya 2 kali 3 pagi sama malam. Jadi kita kasih begitu 3 hari pertama, kita kasih perkembangannya, kita kelihatan dari cara dia tidur, terus ini geraknya, kencingnya kok semakin bagus dari hasil yang sebelum kita kasih produk ini. Akhirnya sesuai anjuran juga, setelah 3 hari pertama konsumsi ini kita tingkatkan dosisnya. Jadi yang untuk Geligamatnya 3 kali sendok makan, sama spirulinanya 3 kali 3. Selama sekitar 2 minggu konsumsi 2 produk ini hasilnya bagus. Gimana saya bisa bilang bagus? Dari mana saya tahu gitu? Dari aktivitas anak itu sendiri mengalami kemajuan, terus cara makannya juga bagus, tidurnya, istirahatnya juga bagus, leukositnya turun drastis. Dari 1 minggu konsumsi ini bisa turun sampai 5. Awalnya leukosit itu dari 23.000 hingga turun jadi 15. Dari 15 berarti turun 8. Setelah minggu kedua turun tinggal 12.000. Itu 2 minggu konsumsi ini. Dari 23 hingga 12 itu udah mendekati normal. 3 hari kemudian menjelang pulang dari rumah sakit tanggal 14 September itu tinggal 10,2. Di rumah 1 minggu tetap saya kasih ini. Tanggal 21 September kita kontrol ke dokter, itu leukositnya tinggal 8. Udah benar-benar dokter pun udah bilang, ibu udah bagus semuanya, leukositnya udah bagus, denyut nadinya bagus, jantungnya pun stabil katanya. Dan semoga dengan spirulina ini beserta Geligamat bisa meningkatkan kreativitas anak saya pula, daya pikir, dan kembali sembuh seperti semula, bisa sekolah.